Hari itu, tanggal 12 November 2023, adalah hari ulang tahunku yang ke-21. Keluargaku dari Jakarta sudah sepakat untuk bertemu denganku di kota Purwokerto, yang jauh dari keramaian ibu kota. Aku memilih untuk tinggal di sini demi ketenangan. Sebuah kota yang terkenal damai dan minim kejahatan. Janji bertemu di sebuah kafe pinggir jalan jam 10 pagi. Tapi seperti biasa, aku datang lebih awal. Aku duduk di bangku trotoar, menikmati semilir angin dan matahari pagi yang hangat. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya menghampiriku. Rambutnya gondrong tak terurus dan matanya sedikit cekung. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Adi. Awalnya, aku tidak merasa curiga. Warga sini memang terkenal ramah. Dan bagiku yang kurang bergaul, interaksi ini justru terasa menyenangkan. Pak Adi mulai bercerita. Ia bilang pernah melihatku di sebuah acara kampus. Padahal aku tidak pernah datang. Kemudian ia tahu aku suka bermain game dan langsung mengaku sebagai penggemar berat game daring yang sama. Ia terus menawarkan minuman dari botol plastik yang ia pegang. Minuman yang aromanya agak menyengat, meskipun hari masih pagi. Aku hanya menolak dengan sopan dan berusaha tidak memedulikannya. Setelah setengah jam mengobrol, ia mengajakku jalan-jalan sebentar. Karena merasa keluargaku masih lama, aku mengiyakan. Pak Adi bercerita tentang kehidupannya yang berantakan, tentang teman-teman yang meninggalkannya karena ia terjerat narkoba. Ada sedikit rasa iba di hatiku, dan rasa curiga yang tadinya samar-samar, kini sepenuhnya hilang. Kami berjalan semakin jauh, dan tanpa sadar, kami telah memasuki area yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Gang-gang sempit dan rumah-rumah yang terlihat usang. Jalanan yang tadinya bersih, kini dipenuhi tumpukan sampah dan lumut. Tempat ini terasa seperti sisi lain dari kota yang damai itu. Kami berhenti di depan sebuah rumah yang temboknya sudah mengelupas. Di sampingnya ada gang sempit yang gelap, di mana bau anyir samar-samar tercium. Pak Adi menunjuk rumah itu dan berkata, "Di dalam ada dua gadis yang suka pesta. Mereka tersedia untuk diajak bersenang-senang. Mau masuk?" Seketika, semua alarm bahaya di kepalaku berbunyi. Aku berdiri di sebuah gang gelap bersama pria yang baru kukenal, yang baru saja menawarkan narkoba dan sekarang mengajakku masuk ke rumah terbengkalai. Aku menolak dengan tegas. "Tidak, terima kasih. Keluargaku pasti sudah menunggu." Pak Adi tidak menyerah. "Aku cuma butuh bantuan. Ada meja biliar di dalam yang mau kupindahkan ke mobil vanku di ujung gang." Sambil berbicara, ia memasukkan tangannya ke dalam saku jaketnya. Ekspresi wajahnya yang semula ramah, kini berubah dingin. Aku bisa melihat bayangan sesuatu yang tajam di balik kain jaketnya. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, aku harus segera pergi dari sini. Saat itulah, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibuku. "Nak, di mana? Kami sudah sampai." Aku melihat pesan itu, lalu menatap Pak Adi. Dengan suara tercekat, aku berkata, "Itu ibuku, aku harus segera kembali." Aku berbalik dan lari secepat mungkin. Suara langkah kaki Pak Adi terdengar di belakangku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika panggilan itu tidak datang atau jika aku menuruti ajakan anehnya. Satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan panggilan yang menyelamatkan nyawaku di ulang tahunku yang ke-21. Senja itu, Sabtu 10 Oktober 2008, langit di atas kota kecil Sukamaju mulai memerah, menyiratkan hari yang akan segera berakhir. Namaku Fatir, umurku 16 tahun, merasa kota ini adalah tempat teraman di dunia. Setiap sudutnya aku hafal, setiap wajah penduduknya aku kenali. Malam-malam yang sunyi di sana justru terasa damai, bukan menakutkan. Aku tinggal di perumahan Harmoni, hanya beberapa blok dari pusat kota. Malam itu, aku berjalan santai, menuntun sepeda tua yang engselnya sudah berdecit. Tujuanku adalah warung Pak Ujang, ingin membeli beberapa camilan dan sebungkus rokok. Ya, pada usia itu, aku sudah punya rahasia kecil yang kusimpan rapat dari orang tuaku.
Setelah mendapatkan apa yang aku mau, aku mulai berjalan pulang. Langit sudah berubah menjadi biru tua dan lampu jalan mulai berkedip-kedip menerangi jalanan yang sepi. Perasaan aman itu masih menyelimutiku hingga aku melewati sebuah persimpangan di jalan merana. Dari balik bayangan pohon rindang, sesosok pria berambut panjang dan berminyak muncul. Dia mulai berjalan di belakangku. Awalnya aku tidak terlalu peduli, tapi lama-lama langkah kakinya semakin cepat, mengikuti ritme langkahku. Jaraknya semakin dekat, 3, lalu 2 langkah di belakangku. Pria itu mendekat, suaranya parau. "Boleh minta sebatang rokok?" tanyanya. Sebagai anak yang diajari untuk selalu sopan, aku memberinya sebatang sambil berpikir, semoga dia cepat berlalu. Tapi tidak. "Ada koreknya juga?" tanyanya lagi. Tanpa pikir panjang, aku memberikannya korek. Di bawah cahaya remang-remang, matanya menatapku. Bukan tatapan biasa, melainkan tatapan kosong yang membuat bulu kudukku meremang. Rasanya seperti ia sedang melihat mangsa, menimbang-nimbang bagian mana yang akan disantap terlebih dahulu. Perasaan aman yang tadi menyelimutiku lenyap seketika, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Aku mempercepat langkahku, hampir berlari menaiki tanjakan yang panjang di jalan merana. Aku bisa merasakan napas memburu di belakangku, langkah kakinya juga ikut berlari. Jantungku berdetak kencang, bukan karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang baru kusadari. Aku tahu aku tidak akan bisa melarikan diri, kakiku sudah terasa berat. Aku hanya bisa terus berjalan, berharap pria itu akan melewatinya begitu saja. Tepat di puncak tanjakan, saat napasku tersenggal-senggal, dia menyergapku, satu tangannya melingkari pinggangku, menahan kedua lenganku, tangan yang lain mencengkeram leherku dengan kuat. Saat itu, rasa takutku berubah menjadi kemarahan. Bagaimana bisa ia berani melakukan ini di jalanan yang masih berada di kawasan permukiman? Aku mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Aku akan teriak sekuatnya, ancamku sambil menginjak-injak kakinya sekeras yang aku bisa. Pria itu terkejut, cengkeramannya sedikit melonggar. Mungkin ia tidak menyangka aku akan melawan. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Aku berontak sekuat tenaga dan berhasil lepas. Pria itu menatapku dengan tatapan kosong yang sama, lalu berbalik dan berlari. Dia menghilang di balik semak belukar yang lebat di sisi jalan. Aku menyeberang jalan, tidak mau mengambil resiko berjalan di sisi yang sama dengannya. Mataku terus mengawasi semak-semak itu sampai aku tidak bisa melihatnya lagi. Aku berlari pulang secepat mungkin. Jantungku berdegup kencang, bukan lagi karena kemarahan, tetapi karena realisasi betapa dekatnya aku dengan bahaya. Tentu saja, aku tidak pernah menceritakan kejadian ini pada orang tuaku. Aku takut dimarahi karena merokok, dan yang lebih penting, aku takut mereka tidak akan percaya. Bertahun-tahun kemudian, aku melihat wajahnya di koran. Ternyata, dia adalah pelaku yang sama yang telah menyerang dan melukai seorang gadis lain di kota yang sama beberapa minggu setelah kejadian itu. Aku menyadari betapa beruntungnya aku malam itu, bahwa instingku untuk melawanlah yang menyelamatkanku, bukan untuk membeku karena takut. Aku adalah seorang anak yang sangat-sangat beruntung. Pada bulan Juni tahun 2000, saat saya berusia 18 tahun, hidup terasa lamban di sebuah kota kecil bernama Kota Ciamis, Jawa Barat. Rutinitas kami, saya dan teman saya Rina, hanya berputar di sekitar jalan-jalan utama. Pada dasarnya, itu adalah cara kami menghabiskan malam karena tidak ada tempat lain untuk pergi kecuali sebuah bar kumuh dan warung makan yang buka 24 jam. Ini adalah malam yang khas. Kami mengemudi dengan santai, mendengarkan radio dan mengobrol sambil berkeliling kota. Namun malam itu akan mengubah pandangan kami tentang apa yang kami anggap sebagai hiburan. Setelah pukul 11 malam, kami memutuskan untuk berkeliling satu putaran terakhir sebelum pulang. Saat kami berhenti di lampu merah, sebuah mobil sedan yang tampaknya berisi 2 atau 3 pria berhenti di samping kami. Penumpangnya melirik ke arah kami. Rina berbisik, "Hei, kayaknya cowok itu ngeliatin kamu." Saya mencoba bersikap cuek, pura-pura melihat pemandangan yang sama sekali tidak menarik, stasiun bensin tua yang terbengkalai. Penumpang itu jelas melihat ke arah saya. Saya memberikan senyum kecil, menyalakan radio dengan volume lebih keras, dan tancap gas saat lampu berubah hijau. Mobil itu mengikuti kami dengan jarak normal, namun Rina terus menoleh ke belakang, mengatakan untuk melambatkan laju agar kami bisa melihat mereka lebih dekat. Saya merasa tidak ada yang aneh,
Jadi saya mempertahankan kecepatan. Beberapa blok kemudian, kami berhenti di sebuah persimpangan. Mobil mereka sudah berada di belakang kami, lalu berpindah lajur ke sisi kanan kami. Rina melirik dan pengemudinya mengangguk. Saat lampu berubah, kami pergi. Mobil mereka mengekor. Di persimpangan berikutnya, mobil mereka memotong jalan ke jalur kanan berteriak halo pada kami. Rina melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal, dan kami bergegas menuju jalan tol. Dari kaca spion, saya melihat mobil itu berbalik dan mengejar kami. Saya berharap mereka tidak mengikuti, tetapi mereka melakukannya. Setelah beberapa mil, mereka mendekati sisi penumpang. Saya bisa melihat pengemudi itu melambaikan tangan dengan marah dan berteriak, meskipun kami tidak bisa mendengarnya. Lalu saya melihatnya. Pengemudi itu mengeluarkan pistol dari pangkuannya dan mengetuknya ke jendela mobil mereka, menunjuk ke arah kami. Rina dengan cepat melemparkan dirinya ke belakang kursi. Saya bisa melihat wajah pengemudi itu penuh dengan kemarahan. Saya memacu mobil, mencoba menjauh. Mobil mereka, sebuah sedan tua, tidak secepat Honda saya. Saya berhasil mendapatkan jarak yang cukup, namun mereka menyusul berpindah lajur ke kanan saya. Pengemudi melambaikan tangannya keluar jendela, sementara penumpangnya melambaikan linggis. Kita keluar di pintu tol berikutnya, ke pos pemadam kebakaran, kata saya kepada Rina. Saya memegang tangannya yang gemetar. Keluar dari pintu tol, saya mendengar mereka melaju kencang, melewati kami. Saya segera memutar mobil menuju pos pemadam kebakaran, berharap mereka sudah menyerah. Namun tiba-tiba saya melihat mobil mereka mengejar lagi. Mereka pasti berbalik arah di jalan tol untuk menyusul kami. Mereka berada sekitar 1 blok di belakang kami. Saya mengendarai secepat mungkin, hingga tiba-tiba keajaiban terjadi. Mobil mereka oleng, mungkin karena menabrak sesuatu dan menabrak kotak surat di pinggir jalan. Saya melihat pengemudi keluar dari mobil mereka saat kami bergegas pergi. Tepat saat kami menjauh, kami mendengar sebuah tembakan. Rina melihat ke belakang dan mengatakan bahwa pengemudi itu berdiri di depan mobilnya, mengarahkan pistol ke arah kami. Lalu terdengar 1 tembakan lagi. Kami tiba di pos pemadam kebakaran dan saya melihat ada 3 mobil patroli polisi di sana. Saya menghentikan mobil, menceritakan semuanya, dan kemudian muntah karena syok. Polisi menanggapi dengan serius dan segera pergi mencari mereka. Salah satu polisi perempuan menenangkan kami. Dia mengatakan, "Saya senang kamu bisa keluar dari sana hidup-hidup." Mereka tidak berhasil menangkap para pelaku malam itu. Mobil yang digunakan ternyata mobil curian dengan plat palsu. Pagi itu, Sabtu 17 April 2010. Udara masih terasa dingin dan jalanan di kota Kencana belum terlalu ramai. Namaku Adrian, umurku 17 tahun. Seperti biasa, aku berjalan kaki menuju lapangan futsal untuk latihan. Aku selalu menganggap diriku orang yang ramah. Aku sering menyapa tetangga, tersenyum pada orang yang berpapasan, dan rasanya hal itu wajar saja di kota sekecil ini. Saat aku sampai di tikungan Jalan Anggrek, mataku menangkap sosok seorang pria paruh baya yang berdiri mematung di sudut jalan. Pandangannya lurus ke arahku. Aku balas tersenyum dan melambaikan tangan, sebuah kebiasaan yang tidak pernah kusesali sampai hari itu. Langkahku terhenti saat lampu penyeberangan di depanku berwarna merah. Tiba-tiba, sebuah aroma tak sedap yang aneh dan napas berat terasa tepat di belakang leherku. Pria tadi yang sebelumnya berada jauh di tikungan, kini berdiri di belakangku. Aku menoleh sedikit dan melihatnya dari sudut mata. Ia hanya diam. Jantungku mulai berdebar, tetapi aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kecemasan berlebih. Saat lampu berubah hijau, aku mempercepat langkah. Namun pria itu ikut mempercepat langkahnya, persis di belakangku. Aku mendengar gumaman yang tidak jelas, seperti sebuah bisikan yang mengerikan. Aku merasa seperti mangsa yang sedang diburu. Ketakutanku pasti terlihat jelas. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya dari arah berlawanan menghampiriku dan bertanya apakah aku mengenal pria di belakangku. Aku menggelengkan kepala, suaraku tercekak. Ia lalu menggandeng tanganku dan mengajakku masuk ke toko makmur, sebuah toko kelontong yang kebetulan sedang kami lewati.
Di dalam, wanita itu langsung menghampiri kasir dan menjelaskan situasinya. Saat itu, tubuhku gemetar hebat. Aku mencoba bersembunyi di balik rak-rak makanan, pandanganku terpaku pada jendela kaca. Pria itu kini berdiri di sana, menatapku dan perlahan menggerakkan jarinya di leherku, seperti sebuah ancaman memotong leher. Aku merasa lumpuh. Ketakutan yang tak terlukiskan membekukan setiap bagian tubuhku. Orang-orang di toko yang menyadari kondisiku berkumpul di sekelilingku. Ada yang menepuk pundak, ada yang mencoba menenangkanku. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis di sana, tetapi aku merasa aman. Tak lama kemudian, 2 mobil polisi datang. Ayahku, yang bekerja sebagai petugas polisi dan kebetulan sedang bertugas, meneleponku setelah mendengar laporan. Aku melihat pria itu diborgol dan dibawa pergi. Beberapa hari kemudian, ayahku bercerita bahwa pria tersebut sudah sering membuat onar dan memiliki masalah mental. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melihat pria itu dan aku tidak pernah menemukan wanita baik hati yang telah menyelamatkanku. Kisah itu menjadi pengingat yang mengerikan bahwa di balik senyum ramah yang kita berikan, ada ancaman yang tidak pernah kita duga. Aku tumbuh di kota Cendana, tempat yang terasa sangat aman. Pintu rumah seringkali dibiarkan tak terkunci bahkan di malam hari. Namun, semuanya berubah di malam itu. Namaku Anissa, dan pada usia 25 tahun, aku sudah sering menjadi babysitter. Tanggal 23 Desember 2024, aku menerima panggilan dari keluarga Wibowo untuk menjaga ketiga anak mereka. Malam itu, banyak pesta kantor menjelang Natal. Saat sampai, Bu Wibowo menyambutku dengan senyum. "Anissa, TV di atas rusak. Kamu nonton saja di bawah ya kalau anak-anak sudah tidur," katanya sambil menyerahkan uang. Aku mengangguk. Setelah bermain sebentar dengan ketiga anak gadisnya, aku menidurkan mereka lalu turun untuk menonton TV. Malam itu terasa sangat sepi. Hanya ditemani cahaya dari layar TV yang berkedip. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Mataku mulai terasa berat. Aku mengambil ponsel, berencana menelpon ibuku untuk memberitahu bahwa aku akan pulang sangat larut. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu terbuka di lantai atas. Aku terkejut. Bu Wibowo biasanya memberitahu jika dia akan pulang dan jam segini terlalu cepat baginya. Aku bangkit. Rasa kantukku hilang seketika digantikan oleh rasa was-was. Langkahku cepat menaiki tangga. Aku mendengar suara tersandung dari arah atas, seperti seseorang yang tidak bisa menjaga keseimbangan. Aku mempercepat langkah, khawatir Bu Wibowo jatuh. Sesampainya di atas, aku melihat 3 orang asing yang sama sekali tidak kukenal. Ada seorang wanita yang tergeletak di ambang pintu. Jelas sekali dia mabuk berat. Di sampingnya, berdiri 2 pria. Mereka sama kagetnya melihatku seperti aku melihat mereka. "Ada apa ini? Siapa kalian?" tanyaku, suaraku bergetar. Wanita itu hanya bergumam, "Pesta. Kami datang ke pesta." "Tidak ada pesta di sini. Kalian salah alamat," kataku berusaha menahan ketakutan. Salah satu pria menatapku dari atas ke bawah, membuatku semakin tidak nyaman. "Kamu sendirian?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Pikiranku langsung tertuju pada ketiga anak gadis yang sedang tidur nyenyak di kamar. Mereka tidak boleh tahu. Pria itu melangkah maju. Aku melotot. "Kalian harus pergi sekarang." Tiba-tiba, terdengar bunyi klik dari ponselku yang masih kupegang. Aku lupa bahwa ponsel itu masih menyala. Pria itu menoleh. Suara itu cukup membuatnya kaget. Dia mengira aku sengaja menekannya untuk menelpon polisi. Pria itu menoleh ke temannya dan berbisik, "Kita pergi." Mereka membantu wanita itu berdiri dan bergegas keluar. Begitu pintu depan tertutup, aku langsung menguncinya dengan panik. Aku lari ke jendela depan,
mengintip dari balik tirai dan melihat mereka berjalan menjauh di blok yang sama. Mereka tidak salah alamat. Mereka memang menuju ke rumah ini. Bu Wibowo pulang 2 jam kemudian. Dia bingung kenapa pintu terkunci. Dia terlalu mabuk untuk mendengar penjelasanku yang sesungguhnya. Jadi, aku hanya berkata, "Biar aku merasa lebih aman, Bu." Aku tidak menceritakan apa yang terjadi. Aku merasa bodoh. Tapi apa yang bisa kuceritakan? Tidak ada yang benar-benar terjadi. Mereka tidak menyakitiku. Tapi perasaan aneh masih menghantuiku. Perasaan bahwa aku telah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan dari keluarga itu. Apa yang akan terjadi jika mereka tidak pergi? Apa yang akan terjadi pada ketiga anak yang tidak bersalah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepalaku, membuatku tidak bisa tidur nyenyak.